Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira Azrain dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pertama-tama saya bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Faktor Kesulitan Membaca Teks Bahasa Arab pada Siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan tepat waktu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang disinari cahaya iman dan Islam. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Kesulitan Membaca Teks Bahasa Arab pada Siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi. Langsung saja, di sini ada bab 1 yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang masalah, saya mengangkat tentang membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting di antara 3 keterampilan berbahasa lainnya, termasuk di dalam pelajaran bahasa Arab. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor kesulitan membaca teks bahasa Arab pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca teks bahasa Arab pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi. Selanjutnya, pada bab 2 kajian teoretik, di sini ada kajian teori yang mengangkat tentang analisis kesulitan membaca teks bahasa Arab siswa dan upaya guru. Untuk analisis, di sini untuk analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian kesulitan membaca atau disleksia merupakan kesulitan mengenali kata dan membunyikan komponen-komponen kalimat. Selanjutnya teks bahasa Arab. Teks bahasa Arab adalah naskah yang berbahasa Arab dan digunakan untuk memberi pelajaran. Dan siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya upaya guru. Upaya guru dalam penelitian ini dipahami sebagai usaha yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan, saya mengangkat 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Lestari Hamka pada tahun 2021 dengan judul Analisis Faktor Kesulitan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Sekolah Madrasah Sanawiyah kelas 7 di Kota Makassar. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmatun Ni'mah pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Faktor Kesulitan Membaca Teks Bahasa Arab pada Siswa kelas 7 SMA Darul Amal Metro tahun ajaran 2020-2021. Kemudian kerangka berpikir menurut Sugiono adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa yang diidentifikasikan sebagai masalah penting. Di sini saya mengangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca seseorang diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama bersifat intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Faktor yang bersifat intrinsik ini yakni kepemilikan kompetensi bahasa si pembaca, minat, motivasi, dan kemampuan membacanya. Kemudian sedangkan pada faktor yang bersifat ekstrinsik berasal dari luar pembaca, merupakan kategori yang berkenaan dengan keterbacaan dan organisasi teks atau wacana, sedangkan kategori kedua berkenaan dengan fasilitas, guru, model pengajaran, dan lainnya. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian saya lakukan pada hari Rabu 18 Mei 2022 di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi. Pendekatan dan jenis penelitian yang saya lakukan adalah kualitatif, karena
Pada penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian. Kemudian data dan sumber data yang saya peroleh dari guru bahasa Arab serta siswa-siswi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi. Teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, di mana pertimbangan tertentu ini dapat dilihat dari sumber data, yaitu guru dan siswa-siswi kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Rahmatullah Jambi. Kemudian teknik pengumpulan data yakni observasi serta wawancara, dan teknik uji validitas data adalah bahan referensi, di mana bahan referensi ini dari hasil rekaman wawancara. Kemudian teknik analisis data, yang pertama reduksi data. Peneliti menyederhanakan data-data yang tercatat selama observasi, kemudian penyajian data, yakni mengorganisasikan dan menyusun hasil reduksi sehingga data mudah dipahami oleh pembaca, dan yang terakhir menyimpulkan serta memverifikasi data. Selanjutnya ada prosedur penelitian terbagi menjadi 3, di mana tahap deskripsi atau tahap orientasi. Peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan diamati. Kemudian tahap reduksi, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dan yang terakhir, menyeleksi. Tahap seleksi, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Leksi menyatakan bahwa prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.